Marta, Malam Bu apa Neti, kabar hari selamat ini? malam. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu malam ini. Seperti yang Ibu sudah chat saya dari kemarin, ya hari ini kita akan melakukan coaching sebentar ya Ibu Marta ya. Baik Ibu Neti. Nah, Ibu Marta, kira-kira apa yang ingin Ibu Marta ngomongin di malam ini? Kelihatannya Ibu Marta kurang bersemangat malam ini. Iya Bu Neti, saya itu begini Bu Neti ya, tahulah kepala Ya, sekolah itu pasti punya beban masalah pekerjaan. Yang jadi beban saya begini Bu Neti, di sekolah saya ya. itu eh, tahun pertama, tahun kedua, guru-guru saya itu bersemangat, bersemangat sekali. Mhm. Mau memasuki tahun ketiga saat saya memimpin sekolah itu, ada guru yang kayaknya kinerjanya menurun sehingga Ya. berdampak pada kinerjanya dan berdampak juga pada hasil belajar siswa, ya. Nah, itu yang menjadi permasalahan saya, Ibu. Oke, saya bisa tangkap apa yang menjadi permasalahan Ibu Marta ya. Dari tahun 2 tahun sebelumnya, guru-gurunya sangat bersemangat, sangat antusias dalam melakukan tanggung jawabnya. Namun di tahun-tahun ketiga, ya sepertinya ada guru yang sudah mulai ya kurang bersemangat lagi dalam melakukan tanggung jawabnya ya Bu. Mungkin ada masalah misalnya sering tidak masuk ya begitu ya Bu. Benar, Ibu Neti. Ya. Nah, karena ini percakapan singkat kita di malam ini, kira-kira setelah dalam percakapan ini, apa yang Ibu Marta ingin dapatkan mengenai permasalahan yang dialami oleh guru-guru tersebut? Begini Bu Neti, kan saya setelah ketemu dengan masalah tersebut atau mengalami masalah tersebut, saya merefleksi diri saya dulu Bu Neti sebagai seorang pemimpin. Ya, Apa sih, kan tahun pertama itu kan ada semangat, tahun kedua itu semangat. Terus saya merefleksi diri saya, apakah kepemimpinan saya ini tidak memenuhi ekspektasi dari guru tersebut. Tapi kok ya, sebagian guru yang ada kok semangat, ada peningkatan. Nah, kemudian itu yang jadi tolak ukur kepada saya, Bu Neti. Lalu saya mencoba memanggil, ya. Saya mencoba memanggil, saya bertanya kan, namanya setiap manusia itu kan ketika dia melakukan hal tersebut pasti dia punya alasan, ya. Saya memberikan kesempatan kepada ya, yang bersangkutan. Namun yang jadi permasalahan waktu menyampaikan itu tidak terbuka secara keseluruhan tentang apa yang dialami. Entah entah apa saya tidak mengerti. ya. Begitu Bu Neti. Wah, luar biasa sekali apa yang Ibu Marta sudah lakukan ya. Langkah yang pertama refleksi diri dulu. Ini sangat luar biasa Ibu Marta. Kemudian mencari masalah yang dihadapi oleh guru tersebut. Ya, ini salah satu tindakan yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang pemimpin sebagai kepala sekolah ya Bu dalam melihat kondisi permasalahan yang alami oleh gurunya. Nah, dari langkah-langkah yang Ibu Marta pernah lakukan kira-kira bagaimana hasilnya ya? Baik Bu Neti, waktu langkah pertama kan saya merefleksi diri kemudian saya memanggil, tetapi seperti yang tadi katakan Bu Neti, pada saat pertama saya memanggil hanya menyebut ini poin-poin ini. Tetapi Ya, setelah berikutnya lagi
saya melihat sendiri bahkan mendengar dari kurikulum bahwa yang bersangkutan masih melakukan hal yang sama. Nah, Iya, sehingga aduh, saya manggil lagi Ibu Neti, saya manggil lagi iya. terus saya tanya lagi. Jadi sudah 2 kali saya manggil yang bersangkutan. Ya, dengan memberikan kesempatan untuk yang bersangkutan memberikan alasan, tapi tetap seperti itu Bu Neti. Wah, luar biasa ya, Ibu Marta ini tidak pernah menyerah ya dalam mencari solusi yang dialami oleh guru-gurunya. Nah, mungkin eh, Ibu Marta punya rencana atau strategi baru kira-kira ya yang dalam waktu dekat ini yang Ibu bisa lakukan atau bagaimana, Ibu? Bu Neti, strategi saya sudah pernah memanggil humas. Dan saya bilang Hmm, katakan kepada humas begini, kan saya menyadari Bu Neti ya, kompetensi kepala sekolah itu kan salah satunya kompetensi sosial. Lalu mhm, saya terus terang kepada humas karena humas bagaimana caranya kita melakukan pendekatan ya. Kebetulan di sekolah kami itu ada ibadah guru-guru di rumah-rumah Bu. Lalu kami iya, menempatkan untuk ibadah di rumahnya. Nah, mhm, setelah melakukan ibadah di rumah, semua guru pulang, terus saya mulai cerita dengan istri anaknya, dengan beliau. Ya, ya, anggap saja pembukaan pembicaraan saya katakan bahwa anggap saya ini keluarga. Nah, lalu saya mhm, adakan pendekatan itu. Nah, disitulah mulai terbuka secara keseluruhan tentang bagaimana kenapa alasan. Jadi waktu di sekolah tidak terbuka, tetap ke saya ke mhm, rumah lewat ibadah itu mulai terbuka. Lalu saya memberikan karena gini Bu Neti, di sekolah itu di ya, kita PNS ini, ASN ini kan punya aturan. Kita pernah lakukan mhm, janji sumpah ASN. Lalu saya kaitkan itu. Lalu kemudian di sekolah pun ada kesepakatan kelas, kesepakatan ya, pegawai. Jadi apabila dilanggar berarti ada konsekuensinya. Nah, ya, konsekuensi itu yang saya berikan. Ya. Walaupun hati kecil saya mungkin tidak lakukan itu, tapi itu karena mhm, sesuai aturan ada konsekuensinya. Lalu saya bilang begini, Pak, apabila hal tersebut terjadi lagi, Bapak ini kan guru bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu sentra dari mhm, semua bidang studi. Apabila Bapak ya, lakukan lagi, berarti bukan saja merugikan satu, tapi semua. Apalagi literasi numerasi kita di raport pendidikan itu kan apa namanya merah. Bapak sebagai mhm, penopang untuk saya sebagai kepala sekolah untuk bagaimana kita mengatasi itu. Nah, lalu kalau apabila hal ini terjadi, mungkin dengan sangat menyesal, saya kembalikan Bapak ke Dinas Pendidikan. Siapa iya, tahu ada yang lebih baik lagi dari Ibu yang bisa menjadi pemimpin kepada Bapak. Ya, itu mhm, yang saya baru lakukan Ibu Neti. Tapi iya, mungkin saya juga di dalam pertemuan ini mungkin kita sama-sama memberi solusi ya Ibu Neti ya. Mungkin Anda iya. mungkin bisa membantu saya untuk kita memberikan solusi Ibu Neti. Iya, iya luar biasa yang Ibu sudah lakukan dari langkah yang satu ke langkah berikutnya. Ibu tidak pernah menyerah melalui pendekatan buat kesepakatan bahkan sampai ke pihak yang terkait ya yang Ibu sudah lakukan. Nah, menurut saya mungkin ada hal-hal kecil ya kira-kira yang guru itu tersebut sembunyikan ya. Mungkin bisa saja mungkin ada miskomunikasi dengan rekan-rekan guru lainnya sehingga mungkin dia merasa tidak kurang nyaman atau ya namanya ada masalah-masalah kecil di antara rekan-rekan guru ya yang mereka hadapi mungkin atau ya saya tahu kalau ASN itu sudah punya absen harian ya tentu itu pasti berjalan dengan baik. Nah, mungkin menurut saya langkah-langkah kecil ini yang mungkin guru tersebut sembunyikan mungkin ada strategi baru lagi bagaimana pendekatan dari empat mata ya Bu, untuk lebih terbuka lagi, supaya dia bisa mengungkapkan masalah yang dihadapinya, supaya jangan ada ya korban dari perilaku tersebut ya terutama anak-anak ya yang tentu
tidak mendapatkan pembelajaran, yang tentu yang kalau dalam rapor mutu ya bahasa Indonesia ini literasinya yang sangat kurang ya Bu, bukan cuma terhadap anak-anak tetapi juga kepada sekolah ya permasalahannya ini. Ya, saya pikir itu karena saya melihat langkah-langkah yang Ibu Marta sudah lakukan ini sudah banyak sekali ya. Tapi mungkin ada ya hal-hal kecil yang terlewatkan kira-kira itu bisa dilakukannya Ibu. Baik Bu Neti, saya juga pikir seperti itu. Mungkin ada Ya, hal-hal yang prinsip sekali yang mungkin tidak bisa diungkapkan. Itu mungkin saya berupaya untuk lebih mendekatkan pendekatan lagi ya. sehingga hal seperti itu bisa terbuka. Lalu saya mencoba Bu, saya akan berusaha mencoba. Terima kasih Bu Neti sudah memberikan solusi kepada saya. Oke, terima kasih. Semoga ini bisa berhasil ya Bu. Semoga apa yang diharapkan dari percakapan kita di malam hari ini benar-benar ada jalan keluarnya ya sehingga guru tersebut bisa kembali melakukan tanggung jawabnya ya Ibu. Oke, terima kasih percakapan kita sampai di sini. Terima kasih banyak. Tetap semangat ya Terima Ibu kasih Marta. Bu Neti. Oke. Hormat.